Baik, terima kasih Joyce atas penjelasan yang sangat informatif. Hai teman-teman, nama saya Wafat Haftazani, Strategic Partnerships Manager dari YouTube Indonesia. Saya mengurusi kerjasama strategis antara YouTube Indonesia dengan berbagai partner dari berbagai vertikal di Indonesia. Seperti yang tadi Joyce sudah sampaikan, sebagai bagian dari Google News Initiative, kami YouTube berkomitmen untuk melakukan investasi sampai $25 juta ke ekosistem berita di seluruh dunia. Investasi $25 juta ini akan terdiri dari 3 pilar. Pilar pertama adalah tim kerja untuk konten berita, atau yang mungkin beberapa partner berita di sini sudah familiar dengan nama News Working Group, di mana kami akan mempertemukan organisasi berita dan pakar dari seluruh dunia untuk saling berbagi pengalaman dan berbagi praktik terbaik untuk membantu menyempurnakan pengalaman menonton berita bagi pengguna mereka di YouTube. Pilar kedua adalah dukungan yang diperluas dari global specialist kami, di mana partner berita kami akan mendapatkan dukungan dari tim yang dedicated tersebar di seluruh dunia untuk membantu mereka dengan berbagai permasalahan teknis dan non-teknis yang ada. Pilar ketiga adalah pendanaan inovasi yang akan kami berikan untuk organisasi berita di seluruh dunia untuk membantu mengembangkan model bisnis dan model produksi mereka ke arah yang lebih inovatif. Saya akan berbicara sedikit lebih banyak tentang apa itu pendanaan inovasi. Pendanaan inovasi adalah pendanaan yang diberikan untuk organisasi terpilih, seperti yang saya sampaikan tadi, di seluruh dunia untuk membangun kemampuan video mereka dan membantu mereka untuk berinovasi dengan berbagai model, format, dan proses produksi yang ada. Dari pendanaan inovasi ini, akan banyak praktik terbaik atau best practices yang akan diperoleh dan kemudian dibagikan untuk khalayak umum yang akan membantu mendorong perkembangan ekosistem berita ke arah yang lebih baik dan membantu partner berita untuk saling belajar dari satu sama lain tentang wawasan-wawasan dan insight-insight yang diperlukan untuk mengembangkan bisnis video jangka panjang yang berkelanjutan. Nah, dari Indonesia sendiri, kami ingin memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya untuk 5 partner berita yang sudah terseleksi dan menerima pendanaan innovation funding kami di tahun 2018. Mereka adalah iNews, Kompas TV, Kumparan, Narasi, dan TV One. Dan hari ini hadir bersama kita perwakilan dari 4 dari media yang sudah terpilih. Di sesi selanjutnya, kita akan berdiskusi dengan para perwakilan media yang sudah hadir, dan diskusinya akan kita bagi menjadi 2 sesi. Di sesi pertama, saya akan ngobrol bareng teman-teman dari Kumparan dan Kompas TV. Sebelum kita mulai diskusi, saya akan cerita sedikit tentang proyek yang dikerjakan oleh tim Kumparan dan hasilnya. Kumparan membangun sebuah inkubator video digital untuk startup media lokal yang fokus pada perkembangan berkelanjutan bagi bagi peserta inkubator ini. Kumparan juga mendukung produksi video berkualitas tinggi dan mengangkat berita lokal yang kemudian relevan bagi penggunanya, seperti acehkini.id. Nah, tidak berhenti sampai di situ, para startup yang bergabung dalam inkubator lokal ini juga mendapatkan kerjasama eksklusif dengan Kumparan untuk menampilkan konten berita mereka ke lebih banyak pengguna. Dan teman-teman bisa dilihat di sini, hasilnya luar biasa. Ada 2.000 pelamar yang melamar ke inkubator Kumparan dan ada 36 startup media yang kemudian terpilih. Dan 36 startup media terpilih ini datang dari semua provinsi di Indonesia dan saat ini masih terus melanjutkan kerjasamanya dengan Kumparan. Kemudian yang kedua, ada Kompas TV. Kompas TV melakukan investasi pada pelatihan dan perlengkapan mobile journalism seperti misalnya ponsel pintar, stabilizer, dan lainnya untuk membantu reporter mereka mendapatkan peliputan berita yang lebih dinamis dan lebih agile. Mereka juga mendorong pengembangan jurnalis bukan hanya sebagai jurnalis, tapi juga sebagai creator konten. Sehingga para jurnalis yang ada di lapangan kreatif dalam mencari ide-ide untuk konten yang sekiranya akan bisa menarik untuk dijadikan berita. Metode seperti ini kemudian mendorong Kompas TV untuk melakukan peliputan pemilu 2019 yang akurat, mudah, murah, dan intim. Karena dengan menggunakan mobile journalism equipment, narasumber ternyata menjadi lebih nyaman. Dan bagi reporter yang ada di lapangan, setup untuk melakukan coverage berita pun juga menjadi jauh lebih simple. Teman-teman juga bisa lihat di sini bahwa 31 biro regional Kompas TV berpartisipasi dalam program ini. Dan karena program ini, Kompas TV juga menambah tim jurnalis lapangannya atau content creator, di mana kita sekarang memanggilnya, sampai 3 kali. Nah, sekarang kita akan dengar langsung dari Kumparan dan Kompas TV nih. Ada Mas Andreas Eko Yono, Chief of Corporate Strategy dari Kumparan, dan ada Mas Haris Mahardiansyah, Digital Manager, dan Mas Bimo Cahyo, News Network Manager dari Kompas TV.